Selamat pagi sedulurku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini saya ucapkan untuk sedulur-sedulurku di luar sana, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari semua hal buruk ya teman-teman. Baiklah, kembali lagi di channel Dok Loreng. Pagi ini atau siang ini aku akan coba membahas tentang bagaimana cara meningkatkan imunitas puyuh petelur ya teman-teman. Lama tidak upload video, mohon maaf dikarenakan faktor waktu yang tidak bisa untuk mengupload video teman-teman, karena faktor keadaan yang tidak menentu teman-teman. Baiklah, pagi ini saya sempatkan bikin video untuk sedulur-sedulurku di luar sana, semoga bermanfaat. Oke, untuk di musim penghujan ini, terutama musim akhir tahun atau penghujung tahun, itu cuaca sangat tidak menentu ya teman-teman, dan sangat diperlukan imun yang kuat untuk puyuh petelur teman-teman. Terutama di cuaca dingin itu sangat berpengaruh terhadap produksi telurnya, bisa berakibat telur bisa berkurang produksinya, atau butiran-butiran itu tidak seperti biasanya kecil-kecil ya teman-teman, tidak sebesar yang musim-musim sebelumnya. Baiklah, pagi ini saya akan memberitahukan tentang obat atau ramuan apa saja yang saya kasihkan kepada puyuh petelur saya. Yang terutama itu biasanya saya ulangi lagi, saya menggunakan sambiroto ya teman-teman. Sambiroto itu dicampur dengan kunir putih, itu direbus, lalu disaring airnya, nanti bisa dicampurkan kepada minumannya sendiri. Terus yang kedua itu gula merah. Gula merah itu sangat penting, bisa meningkatkan imunitas tubuh sama bobot telurnya sendiri ya teman-teman. Terus biasanya saya campur dengan obat-obat toko ya teman-teman. Yang pertama itu ada Vitastress, Medic, sama terapi. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memberikannya atau kapan waktu yang tepat ya. Baiklah, biasanya pagi jam 6 itu saya selalu mengecek air dan pakan. Itu saya kasih air seperti biasanya, tidak saya campurkan dengan apapun. Nanti setelah habis pengisian kedua saya campur, biasanya kalau pagi saya berikan sambiroto atau gula merah ya. Nanti jelang itu habis diberikan lagi air seperti biasa. Nanti sekitar jam 2 siang itu udah habis lagi, baru saya kasihkan seperti kayak bisa terapi atau Vitastress ya teman-teman, tergantung kondisi cuaca di daerah kalian masing-masing. Biasanya pemberian itu saya berikan dalam kurun waktu 3 hari sekali. Kenapa saya berikan 3 hari sekali? Itu menurut saya baiknya 3 hari sekali, dikarenakan kalau setiap hari itu tidak baik juga untuk produktivitas telurnya atau perkembangannya, dia bisa berpengaruh ya teman-teman. Contohnya Vitastress ini teman-teman, Vitastressnya seperti ini ya. Ini saya berikan, semisalkan pagi ini saya kasih Vitastress berukuran, nah itu biasanya saya tidak sesuai dengan takaran ini. Kenapa saya tidak sesuai? Saya takutnya nanti malah bisa mengganggu burungnya itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau ini kan misalkan airnya 40 liter, harusnya kan 20 gram. Nah, saya memberikannya tidak seperti itu teman-teman. Misalkan air 40 liter, saya kasih hanya 15 gram. Itu udah baik, dan alhamdulillah ya sehat-sehat semua teman-teman. Saya berikan pagi, kemudian sama siang saya berikan ramuan tadi, racikan sambiroto atau gula merah teman-teman. Nanti hari berikutnya saya selingkan lagi, hari berikutnya terapi seperti ini teman-teman ya. Terapi ini sama ukurannya seperti yang kita stres tadi. Itu biasanya pagi juga, kemudian siang
sambiroto atau gula merah, itu bisa. Itu biasanya saya berikan ya kalau musim seperti ini itu 2 hari sekali bisa. Tapi kalau musim-musim normal seperti biasanya itu bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali bisa. Kalau untuk kebersihan lingkungan ya teman-teman, kemarin juga di konten sebelumnya sudah pernah saya buat untuk penyemprotan kandang. Saya lakukan setiap hari teman-teman. Itu setelah pembersihan kohinya teman-teman ya. Setelah saya bersihkan semua, kasih minum, kasih pakan, baru saya semprotkan di semua sekeliling kandang dan luar kandang setiap hari. Karena kan juga cuacanya tadi tidak menentu ya teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini burung puyuh saya ini sehat. Walaupun ada kematian juga lumrah, itu biasanya terjadi karena busung lapar ya teman-teman. Busung lapar itu dalam puyuh sendiri bisa diartikan karena tidak kebagian makanan atau dia kalah sama teman-teman yang dalam satu kotaknya itu teman-teman. Jadi dia tidak makan, otomatis tubuhnya akan kecil, kurus, itu dia bisa dibilang busung lapar kalau orang saya bilang. Terus yang tadi ya teman-teman, Mediegg. Nah, Mediegg itu seharusnya itu bisa dibilang perlu juga tidak perlu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan biasanya Mediegg itu kan untuk menambah atau merangsang telurnya itu ya teman-teman. Tapi kalau kebanyakan itu juga menyebabkan kematian. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Dikarenakan telurnya kebesaran. Jadi tidak sesuai dengan bobot burungnya itu sendiri. Kalau saya kemarin itu karena sempat drop telurnya karena faktor cuaca, itu saya berikan kemarin 3 hari berturut-turut, tapi tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Seperti yang tadi ya teman-teman, misalkan 40 liter air seharusnya 20 gram, saya hanya memberikannya 15 gram saja. Jadi tidak berpengaruh besar terhadap kematiannya. Alhamdulillah telurnya udah mulai normal semua. Ini burung puyuh saya ada 2.400an lagi kurang lebih. Alhamdulillah setiap hari itu menghasilkan telur 22,5 atau sampai 23 kilo per hari ya teman-teman. Itu bisa dibilang sudah 90% bertelur semua. Kenapa bisa 90% bisa bertelur semua? Nah, di video yang lain sudah pernah saya bahas. Itu penyebab yang pertama, faktor pakan ya teman-teman. Pakan itu sangat mempengaruhi produktivitasnya. Untuk di tempat saya sendiri teman-teman, kemarin itu sempat dihadapkan dengan cobaan untuk peternak di daerah saya. Dikarenakan bisa dibilang itu kemarin datang virus yang mematikan. Di daerah saya sendiri, populasinya saat ini itu berkurang sekitar 13.000 puyuh petelur teman-teman. Bisa kalian bayangkan, itu kurang lebih 1 minggu kehilangan populasi 13.000 ya teman-teman. Jadi untuk di daerah saya saat ini telurnya sangat kekurangan, dikarenakan pasarnya juga lumayan bagus. Jadi telurnya untuk saat ini bisa dibilang kurang teman-teman untuk memenuhi kebutuhan pasar. Alhamdulillah untuk saya pribadi semoga usaha saya ini bisa berjalan dengan lancar, dihindarkan dari semua hal buruk ya teman-teman. Untuk teman-temanku di luar sana juga semoga diberikan kelancaran dalam usahanya. Yang belum memulai, monggo dimulai, jangan takut akan kegagalan teman-teman. Karena sebuah proses itu tidak mungkin berjalan dengan mulus, pasti ada lalu lalangnya teman-teman. Semua itu kalau kita menanamnya baik, pasti akan memanen dengan hasil yang baik. Mungkin itu saja pesanku atau konten kali ini. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk temanku semua. Yang belum memulai peternak puyuh, jika ingin memulai monggo dimulai. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Karena setiap kesuksesan itu tidak kalah dari kegagalan, itu pasti ada. Gagal coba lagi, gagal coba lagi ya teman-teman. Semboyan saya pantang pulang sebelum rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua untuk kita semua.